Halo guys, balik lagi bersama aku Dani Ramdhani di seluruh channel ya. Oke, kali ini aku bakalan nge-share ke kalian pengalaman aku yang kemarin di MGE season 6 ya. Itu tuh kita dapat rank kelima guys. Lumayan banget rank kelima itu guys. Nah, di sini aku mempersiapkan strategi ke top 5 ini sekitar 2 minggu lah guys. Dan aku yakin tips dan trik ini apabila dilakukan lebih lama lagi, misalkan dalam jangka waktu 3 bulan ataupun 6 bulan, kalian pasti bisa nih meraih MGE di posisi 1. Nah, di sini aku bakal nge-share beberapa tipsnya guys. Jadi kita lihat MGE ini merupakan sebuah event yang terdiri dari 5 stage ya guys. Yang pertama melatih pasukan, yang kedua mengalahkan barbarian, terus mengupgrade SDA, mengupgrade power, mengalahkan musuh. Nah, jadi masing-masingnya itu 1 hari, hari terakhir itu 2 hari guys yang killing event. Nah, kemudian kita harus menyelesaikan setiap stage untuk mendapatkan poin. Nah, di rank setiap tahap itu kita bakalan mendapatkan reward yang sangat luar biasa guys. Kayak gitu guys. Nah, jadi yang dapat reward itu enggak semuanya guys, cuma 100 doang peserta teratas. Nah, ini dia reward-rewardnya itu kita lihat guys ya. Buat rewardnya sendiri, ini buat ranking stage-nya guys ya. Nah, tapi untuk buat ranking secara keseluruhan, yang pertama ada scoop vulture guys ya, scoop vulture 180, seterusnya. Nah, ini aku dapat ranking 5 tuh 40 scoop vulture markal guys. Itu banyak banget, lumayan guys ya. Nah, oke, jadi sekarang kita bakalan bahas ya per stage-nya itu tips dan triknya itu seperti apa sih guys. Kita mulai dari stage pertama guys, yaitu melatih pasukan guys. Melatih pasukan ini, kalau misalkan kita lihat, ini aku udah screenshot ya dari sekitar 2 minggu kemarin, persiapannya sekitar 2 minggu. Nah, ini deh, kalau misalkan kita lihat di sini, tingkat 1 ini kita dapat 5 poin. Tingkat 2 10, 3 20, 4 40, 5 100 poin. Nah, kebetulan aku sekarang ini ada di T4. Jadi kita sekarang cuma bisa maksimal melatih pasukan sampai ke T4 aja nih guys. Kuncinya itu ini guys. Kalau misalkan dari stage 1 melatih pasukan, ada 2 kuncinya sebenarnya guys. Yang pertama, kita harus punya speed up yang banyak guys. Yang kedua, kita harus pinter-pinter ngitung timing buat melatih guys. Nah, ini ya guys, ini adalah catatan aku, targetku kemarin yang aku bikin selama 2 minggu guys ya. Tapi ini nggak tercapai juga nih, speed up 3500, soalnya aku nggak punya segitu lah. Speed upnya nggak sebanyak itu, kayak gitu. Nah, oke. Tips yang pertama kan kita harus punya banyak speed up ya guys. Tapi kalau misalkan kita tidak punya banyak speed up, bisa nggak sih kita supaya bisa bagus di stage pertama di awal-awal gitu guys. Nah, caranya ini nih guys, aku mau tunjukin kalian ya. Caranya itu kayak gini guys. Misalkan kita speed up dulu yang ini guys, kita speed up dulu yang ini. Nah, ketika kita melatih pasukan, 1600 pasukan sama dengan 22 jam nih guys. Nah, kita itu harus menambah kapasitas melatih pasukan guys. Nah, kita lihat pakai item ini nih guys. Reserve level 2, reserve level 3, dan reserve level berapapun itu bebas guys ya. Tadi kalau kita lihat 1600 itu sekitar 22 jam. Nah, kalau misalkan kita tambahin ini, jadi 3600 pasukan guys. Kalau diakumulasi itu sekitar 2 hari kan tadi. Nah, kalau misalkan kalian punya reserve yang lebih banyak, itu lebih bagus sebenarnya. Reserve yang levelnya lebih tinggi, kayak gitu itu lebih bagus sekali guys. Nah, ini kalian harus ngitung ya sebenarnya. Hari pertama MGE, kita harus menghitung mundur kapan kita harus mati pasukan guys. Jadi pas jam 00 UTC itu, kita itu harus mati pasukan udah beres. Kita tinggal mengklaim, kita tinggal mengklik supaya kita bisa dapat poin yang gede di awal-awal permainan kayak gitu guys. Nah, misalkan H-7 nih, H-7 sebelum MGE kita harus segera langsung melatih ini guys. Kalau misalkan kita pakai reserve yang memang melatihnya itu waktunya 7 hari guys, kayak gitu. Trik
trik yang pertama guys ya. Trik yang kedua tentunya kita harus punya banyak speed up. Kebetulan speed upku ini dikit banget ya. Ini udah aku pakai kemarin, dipakai ke event-event kemarin guys ya. Nah jadi kalian di sini harus menumpuk speed up sebanyak mungkin ya. Minimal lah kalian, kita harus bisa ngumpulin sekitar 3.500 jam lah ya, buat dapat kira-kira 10 juta poin guys. Itu kurang lebih ya udah aku hitung dari kemarin gimana caranya dapetin 10 juta poin itu. Itu buat stage pertama guys ya, tips dan triknya. Kita harus punya research level buat menambah kapasitas melatih pasukan, terus langsung kita sikat lah. Kalau misalkan perhitungannya tepat, kita bakalan punya bagus poinnya di awal-awal permainan kayak gitu guys. Nah selanjutnya ada mengalahkan barbarian nih guys. Nah mengalahkan barbarian ini kuncinya sebenarnya ada dua guys. Yang pertama kita harus punya banyak action point guys. Yang kedua kita harus pakai komandan yang khusus buat mengalahkan barbarian, komandan peacekeeping. Nah kayak Commander Etherfield. Terus kenapa kita harus memakai komandan ini? Karena komandan peacekeeping ini punya talent ini guys, insight guys ya, mengurangi biaya action point untuk menyerang barbarian dan unit meta lain sebesar 10 guys. Aku bakalan contohin ke kalian ya. Beda nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita nyerang barbarian pakai commander biasa atau pakai commander peacekeeping? Nah kayak ini ya aku contohin. Nah misalkan kita sekarang mau nyerang, nah ini nih level 25 nih guys ya. Nah ini kita serang pakai Richard guys. Nah di event barbarian ini kita harus selalu menyerang level 25 karena itulah poin yang paling maksimal di map ini guys. Nah kayak gitu guys. Ketika kita pakai Richard, kita lihat nih biaya action point-nya tuh 50 guys. Tapi kalau misalkan kita pakai Etherfield, itu biaya action point-nya sekitar 40 guys. Nah itu perbedaannya, itu jelas terlihat banget guys ya. Terus yang kedua, kita harus nyiapin juga ini guys ya, kita pun harus mempersiapkan perhitungan. Perhitungannya itu kayak gini guys, perhitungannya itu ada beberapa hal yang memang harus kita perhitungkan. Nah ini guys ya, satu lagi yang harus kalian perhatikan, perhitungan-perhitungan inilah yang harus kita perhatikan, yang akan kita dapatkan ketika kita mengalahkan barbarian. Jadi di map ini kita harus mengalahkan barbarian level 25, itu wajib banget guys, jangan sampai enggak. Tapi kalau misalkan kalian di map KPK, kita bakal menemui barbarian-barbarian yang levelnya itu lebih dari 25 guys. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan stage kedua itu punya dua tips ya. Yang pertama kita harus menumpuk banyak action point. Yang kedua, kita harus menggunakan commander peacekeeping. Bebas banget lah, kalian mau pakai beberapa march pun itu terserah kalian, mau 3, mau 2. Yang penting itu harus komandan peacekeeping dan full troops supaya kita kuat melawan barbariannya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke stage ketiga, yaitu mengumpulkan SDA guys ya. Mengumpulkan SDA ini kuncinya ada nih guys. Aku bakal nunjukin ke kalian, ini dia poin-poin yang bisa kalian dapetin di stage 3. 100 food itu sama dengan 1 poin, 100 food sama dengan 1 poin, 100 stun sama dengan 2 poin, 100 gold sama dengan 5 poin, 1 gem sama dengan 150 poin. Terus menurut kalian mana nih yang paling cocok kan? Sebenarnya yang paling efektif ada dua, antara gold atau gem. Nah gimana caranya? Kalian harus bisa menumpuk gold ataupun gem sebanyak-banyaknya. Misalkan MG itu sekitar 3 hari lagi, kalian harus ngumpulin gem ataupun gold sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan itu caranya kayak gini nih guys. Kita nambang gold nih misalkan ya. Misalkan kita tambahin kapasitasnya terus guys.
kita harus tumpuk nyampe misalkan beberapa juta gold tuh guys. Nah ini sampai banyak banget gitu guys ya. Nah kan kita misalkan mau nambang kayak gini nih guys, kalau udah selesai otomatis ini habis kan. Kalau habis jangan sampai terus kita itu pulang ke base ya guys. Kita harus segera nambang di tempat yang lain guys ya. Nyampe kapasitas troops kita itu full, kemudian ketika stage 3 itu udah dimulai 00 UTC, baru kita store hasil tambang kita ke kota, supaya poin kita itu benar-benar langsung didapetin ketika hari itu guys. Jangan sampai ketika kita udah nambang terus kita lupa, malah terusnya itu pulang ke kota, itu bahaya banget guys. Nah makanya setelah kita selesai nambang, kita harus segera alihkan ke tambang yang lain kayak gitu guys. Itu buat trik di stage ke 3 guys ya, tentang mengumpulkan SDA. Oke, pilihannya itu antara gem ataupun gold guys. Minimal kalian harus mempersiapkannya tuh H-3 lah, supaya kita harus bisa nambang seharian 3 hari full. Terusnya itu jangan sampai pulang. Ya misalkan kalau misalkan 2 March-nya itu dihabiskan buat berbarian, 3 March-nya itu kita habiskan buat nambang gem ataupun gold guys ya. Oke, lanjut ke stage 4 guys ya. Buat stage keempat ini kita harus meningkatkan power dengan beberapa metode guys. Yang pertama dengan power pasukan, kemudian dengan power building, terus dengan power teknikal guys, ataupun riset guys ya. Kuncinya apa sebenarnya? Kita harus pintar hitung-hitungan guys. Kita harus cari tahu nih, kalau misalkan aku sih, menurut aku ya, poin pasukan itu sangat sayang banget ketika harus dipakai di stage keempat. Itu sayang banget ya. Kalau misalkan power pasukan dipakai di stage keempat, itu sayang banget. Karena kenapa? Karena kita itu punya di stage pertama guys, melatih pasukan. Kenapa pada saat mengupgrade power kita harus melatih pasukan juga? Itu mubazir banget guys menurut aku. Jadi di event stage keempat ini kita harus fokusin ya untuk menaikkan power bangunan ataupun power reset sebaik mungkin guys ya. Nah buat kalian yang belum upgrade T4, ini waktunya kalian buat habis-habisin speed up kalian buat mengupgrade T4 guys kayak gitu. Nah ini powernya gede banget soalnya guys ya. Powernya itu gede banget. Kemudian yang powernya gede-gede itu ini guys, kalian bisa cari-cari nanti ya, yang powernya gede itu yang mana, itulah yang harus kalian fokusin buat di speed up. Jadi power dengan waktu lamanya nge-research itu harus bener-bener seimbang dan bener-bener maksimal guys. Tapi aku saranin kalian buat nge-research ini aja nih. Pertama kalian harus fokusin nge-research engineering ataupun nge-research matematik guys. Karena ini sangat berguna banget ya, kecepatan risetnya itu bertambah sampai 15%-an lah kalau misalkan kita udah level 10. Setelah matematik baru kita ke engineering guys. Ini bisa nambah kecepatan membangun sebanyak 35% sebenarnya. Itu buat riset kalian harus fokusin buat keduanya, karena itu akan sangat berguna buat kedepannya guys. Kemudian kalau buat bangunan, setelah dilihat-lihat guys, ternyata power bangunan itu yang bisa memberikan nilai yang paling gede. Pertama itu ada CH. Jadi ketika event MGE stage 4 ini kita harus mengupgrade CH nih, supaya penambahan poin kita itu gede nih guys. Kita lihat ya. Nah ini dia. Dari CH22 ke 23 itu sekitar 270 guys. Kalau misalkan dari CH23 ke 24 sekitar 400-an guys. Itu gede banget ya. Jadi waktunya kita habis-habisan speed up sekarang guys. Yang kedua ada upgrade ini, ada upgrade wall. Memberikan power yang gede banget juga sebenarnya. Dari CH22 ke 23 pun sekitar 200 lah. 200 power tuh gede banget ya. Nanti dikali 2 kalian bisa dapat 400 poin kayak gitu. Selain CH sama wall, ini dia yang mungkin sering kita tidak perhatikan. Sebenarnya upgrade gold ini memberikan gede banget poin. Selain bangunan-bangunan lain, gold ini kalau misalkan waktu upgrade
berbanding dengan power itu cukup efektif juga guys kalau misalkan dipakai buat nge-upgrade bangunan sekarang buat menaikkan poin di event kali ini guys. Nah itu tips dan trik dari aku ya, dari stage keempat itu kayak gitu caranya guys. Selanjutnya kita lanjut stage 5 guys ya, stage yang paling oke juga nih guys. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik aku, stage 1 kita posisi 8, stage 2 kita posisi 1, ketiga itu kita cuma bisa finish di 17 guys. Karena pada waktu itu kita fokus buat ngegebukin Barbarian, jadi kita nggak sempat nambang guys ya, makanya kita ada di posisi 17. Nanti season 8 lah, aku bakalan nyoba lagi supaya ada di posisi 1 di stage nya. Kemudian di posisi 4 aku ada di posisi 58. Nah di stage 5 aku ada di posisi 5 ya. Poin aku cuma 15.000. 15.000 pun itu benar-benar susah banget guys. Buat triknya sendiri aku ada beberapa hal yang bisa kita lakuin buat mendapatkan killing up event point. Yang pertama, kita bisa friendly match sama teman kita ataupun sama aliansi lain guys. Jadi kita misalkan kita battle war lapangan, kita sambil latihan ngecek commander, kita ajak bertarung nih guys ya, teman kita di aliansi kita ataupun teman kita di luar aliansi kita keluar aliansi kita dulu supaya kita bisa bertarung dulu sama teman-teman kita guys. Nah yang kedua, ini cara yang tidak terhormat sebenarnya guys. Cara yang tidak terhormat, kalian mukulin troops orang yang lagi farming guys. Kayak gitu, farmingan orang itu yang lagi farming, kita gebukin itu sebenarnya cara yang tidak terhormat guys. Nah misalkan ada orang farming di sini kita gebukin, ada orang farming di sini kita gebukin, tapi itu sangat tidak saya rekomendasikan guys. Opsi yang ketiga ada lagi nih, misalkan gini guys ya, kan kita ini tidak boleh farming di teritori orang. Nah kita nyari nih aliansi mana nih yang sedang farming di teritorial kita. Nah itu boleh kita gebuk guys, karena sebelumnya pasti kita punya perjanjian bersama aliansi lain kalau misalkan tidak boleh farming di teritorial aliansi lain kayak gitu. Nah itu bisa digebuk tuh guys. Terus selanjutnya ada opsi keempat guys, opsi yang paling safe sebenarnya. Daripada kita ngegebukin akun farming orang, lebih baik kita ngegebukin troops dari akun farming kita sendiri guys, kayak gitu. Nah ini aku punya akun farming guys ya, ini akun farming aku, Sin Slayer ini ya. Nah kita bisa gebukin akun farming kita sendiri guys. Misalkan kita ngeluarin troops dari akun farming kita, nah kita battling tuh sama pasukan kita, terus aja kayak gitu kita habisin speed up healing dari akun farming kita sampai poin kita nambah guys. Nah itu cara yang cukup tricky juga menurut aku ya. Daripada kita ngegebukin terus orang yang lagi farming, lebih baik kita ngegebukin akun farming kita sendiri kayak gitu. Dengan cara itu kita bisa dapetin poin killing event yang cukup bagus guys. Oke, cara yang kelima nih guys, cara terakhir yang paling barbar, kita bisa ini guys, menyerang kota musuh. Tapi menyerang kota musuh yang tidak punya aliansi. Biasanya mereka yang tidak beraliansi adalah orang-orang yang tidak aktif lagi bermain. Jadi istilahnya ini kota mati lah. Ini ada beberapa nih kota aktif. Ini event dinasti nih, kita intai dulu guys ya. Kita intai dulu kira-kira dia punya beberapa pasukan. Tapi cara ini cara yang paling barbar sebenarnya guys, karena ini bisa menyebabkan power kita anjlok. Ini power aku juga, power tertingginya itu kemarin sekitar 8.899.000, tapi sekarang turun jadi 8.300.000. Itu gara-gara aku ngegebukin kota mati guys ya. Nah ini bisa kita lihat ya, kita bisa jarak guys ya, kita bisa hajar aja kalau misalkan kayak gitu. Lo bisa ngebagi kalian yang gak sayang terus ya. Tapi gara-gara kemarin aku kejar-kejaran sama orang, jadi aku
barbarin nyerangin kota mati kayak gitu, makanya power keturun kayak gitu guys. Nah untuk killing event sendiri ya kita bisa terapin 5 cara ini, kita evaluasi terus cara ini, dan kita maksimalkan cara ini supaya nantinya kita itu memang bisa mendapatkan poin yang maksimal. Kita buktiin walaupun kita free to play, F2P, walaupun kita low spender, kita bisa seenggaknya bersaing dengan teman-teman yang emang high spender ataupun sultan guys ya. Walaupun ngalahin sultan itu nggak mungkin bisa guys. Nah kayak gitu guys, walaupun kita low spender, tentunya kita harus meracik strategi sebaik mungkin di event MG ini supaya kita bisa meraih posisi yang memang menguntungkan guys. Kayak gitu, misalkan kita posisi 5, rank 5 kali, itu menurutku sangat maksimal sekali ya. Kalau misalkan posisi 5 4 kali tuh kita dapat 40 martes kupucur dikali 4 berarti sekitar 160 martes kupucur. Itu lumayan banget guys ya. Hadiah itu sangat luar biasa banget. Suku Pulcur itu susah banget ngedapetinnya, makanya di season 6 ini aku mati-matian ya buat ngedapetin martel Suku Pulcur. Dan buat kedepannya aku bakalan terus berjuang buat ngedapetin Suku Pulcur martel di season-season selanjutnya. Oke, mungkin buat trik-trik dan juga tips lainnya bakalan aku share lagi di channel ini supaya kita bisa memaksimalkan di event MG ini guys. Buat kalian yang memang belum nonton video-video YouTube aku tentang ROK sebelumnya, silahkan kalian lihat playlist yang dari Rise of Kingdom. Mungkin cukup ya video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa stay safe di rumah dan selalu jaga kesehatan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Sekian dari aku, bye-bye.